Tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Puasa semuanya hari ini? Puasa? Coba yang puasa tegakkan kepalanya. Yang nunduk ke bawah berarti ke bawah. Yang dari 1 Ramadan sampai sekarang puasanya full. Laki-laki. Ada yang sakit? Ada yang pernah bolong? Yang perempuan? Yang puasanya masih full? Apa? Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini hari Kamis tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 13 Maret. Puasa yang berapa? 12 atau 13? 2? 13. Alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa menjalankan puasa Ramadan sebagaimana biasanya. Untuk itu mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Ada rasa yang di belakang yang berubah. Apa yang dibicarakan? Oke, selama Ustaz menyampaikan isi ceramah Ustaz nanti periksa tulisannya. Siapa yang menyimak, siapa yang memperhatikan, pasti tulisannya masih kosong atau tulisannya asal-asalan. Untuk materi atau ceramah kali ini Ustaz akan menyampaikan tentang hal-hal yang disepelekan di bulan Ramadan atau hal-hal yang sering kita lalaikan di bulan Ramadan. Oke, udah? Anak Ustaz, ayat yang dibaca Qori kita tadi ayat berapa? Al-Baqarah ayat 183. Jika kita memperhatikan Al-Baqarah ayat 183 sampai 86, kita akan mendapatkan beberapa poin penting. Seperti bagaimana bunyinya? Ada yang hafal? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'ala ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu wa tasimu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dari 4 ayat ini ada beberapa hal yang sering atau yang bahkan tidak kita sadari pentingnya untuk kita cermati, untuk kita pahami makna ayatnya yang sering kita sepelekan di bulan Ramadan. Apa yang pertama?
takut. Berarti agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang Allah inginkan dari ibadah puasa kita, dari amal-amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ustaz mau tunjuk salah satu dari antum apa itu takwa. Karena sering sekali di mimbar-mimbar atau di masjid selama Ramadan pasti bilang agar selama Ramadan mendapatkan predikat takwa. Ya, Ustaz tanya dari yang duduknya garam. Ustaz yakin kelas 6 SD Darul Rahman pasti pintar-pintar, soleh-soleha, cerdik, dan pasti bisa menjawab. Apa itu takwa? Atau apa itu predikat takwa? Ustaz mau maju. Berbeda. Ayo ke sini. Sambil Ustaz. Ayo sini. Sering kita dengar di masjid atau di mana itu di musola selama Ramadan ini, para ustaznya mengatakan kita puasa agar mendapatkan predikat takwa atau agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Menurut akar beda. Ada yang membantu? Ada yang bisa angkat tangan? Berani? Masa ada yang berani? Dovi? Yang keempat? Menurut takwa itu adalah memperbanyak ibadah. Oke, semua dari perempuan. Coba Adiba kan bisa. Ayo, 1, 2. Apa itu takwa? Takwa itu berasal dari bahasa Arab, dari bukan makanan ya, tukon dengan masdarnya tukon, takoyaki tukon, yang artinya berarti takut atau taat tunduk. Dalam istilah kita bisa memahami bahwasanya takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Itu yang pertama. Kemudian, banyak dari kita tidak menyadari atau masih belum mengetahui apa saja nilai ibadah atau pahala yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Ustaz kasih permisalan. Ada seekor kambing. Kambing namanya Dobi. Seekor kambing namanya Dobi. Kemudian dia punya tuannya Fatir punya domba 1 ekor. Kemudian di tangan kanannya Fatir
Ini nih, misalkan sama Fazila, misalkan ini Fatir, ini kambingnya. Di tangan kanan ada emas, di sebelah kiri ada rumput. Ketika Fatir menadahkan kedua tangannya di depan kambingnya, Kira-kira apa yang diambil atau apa yang dituju dan diambil kambingnya? Kambing atau rumput? Kambing atau rumput? Rumput atau emas? Rumput atau emas? Yang bilang emas mana? Kalau kambingnya sehat, pasti yang diambil rumput. Pertanyaannya, kenapa dia tidak mengambil emas? Satya atau Tama? Ya, depan sana. Sini. Masa mau tanya. Tadi di depan kambing itu ada rumput sama emas. Kira-kira apa yang diambil oleh kambingnya? Kira-kira apa yang diambil oleh kambingnya? Kenapa rumput? Karena sesuai kebutuhannya. Kalau saja kambingnya ini berakal, pasti saja dia ambil emasnya, dia pergi ke pasar, dijualnya, dapat 30 juta, diberikan rumput, dapat rumput satu kabupaten, luasnya 1 kampung, jadi miliknya semuanya. Kalau kambingnya berakal. Sekarang kambingnya berakal atau tidak? Berakal atau tidak? Tidak. Oke. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya sekarang antum semuanya di bulan Ramadan. Di sebelah Ustaz ada ghibah, ada mencuri, ada berkata kasar, ada membentak orang tua, dan di sebelah kanan Ustaz ada tarawih, tadarus, sedekah. Kira-kira anak Ustaz yang berakal berakal atau tidak? Sehat atau tidak? Beda dengan kambing tadi? Beda tidak? Nah, kira-kira anak Ustaz ini sebagai manusia yang berakal, mana yang akan ambil? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan atau kiri? Sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Kenapa sebelah kanan? Untuk mendapatkan pahala. Kenapa sebelah kanan? Karena kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi pertanyaannya, kemudian kenapa di luar kok antum pernah tak jumpai bapak-bapak yang gak puasa? Atau kawan antum yang tidak berpuasa padahal dia sehat? Ada? Zaharan puasa? Astagfirullah. Atau kawan antum yang mencuri-curi puasa? Pernah tidak? Ada enggak? Rafi, pernah tak jumpa antum kawan antum Ramadan dia enggak puasa? Termasuk kelas ada enggak? Siapa? Atau tarawih dia main-main, atau tarawih dia tarawih di belakang dia tiktokan? Ada enggak? Ada enggak? Ada kan? Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian kok bisa begitu? Kenapa dia lakukan? Karena ada bisa jawab? Ini ada kesinambungannya dengan kambing tadi. Kenapa kemudian kambing tadi tidak mengambil emas yang berharga? Sama dengan kenapa manusia yang berakal ini tidak mau mengambil kesempatan pahala yang besar. Ayo, siapa yang bisa? Ustaz kasih hadiah. Hadiahnya uang.
Siapa yang bisa? Sama dengan kambing tadi. Kambing tadi ada emas dan rumput. Dia ambil rumput, padahal emas lebih berharga. Dan manusia yang berakal ini tadi, kawan itu, dia lebih milih untuk tidak puasa, tidak sholat, padahal ada pahala besar yang bisa dia dapatkan. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Coba. Kalau benar bisa kasih ayat. Akal lagi. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Kalau manusia karena yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau hewannya Tidak punya akal. karena dia tidak punya akal. Masih masuk akal tapi belum tepat. Apa ini? Yang manusia tadi karena dia mengikuti hawa nafsunya. Kalau yang hewannya karena dia Tidak punya akal dan mengikuti. tidak punya akal dan mengikuti instruksinya. Yang lain? Jawaban yang lebih, jawabannya sederhana. Ada yang bisa? Yang bukan jawabannya sederhana, bukan. Maksudnya kata-katanya sederhana. Karunia manusia ini. Apa jawabannya? Durok. Yang berpegangan, yang laki-laki, Zulfi. Fadlan, Farel, dapat jawabannya? Oke, Ustaz kasih tahu jawabannya. Kambing tadi tidak mengambil emasnya karena dia tidak berakal dan tidak mengetahui kadar atau berharganya sesuatu selain yang dia butuhkan, selain yang dia tahu, karena dia tidak berakal dan dia tidak tahu. Kemudian manusianya, kenapa kemudian dia tidak mengambil kesempatan berharga, mengambil pahala yang besar dengan amalan-amalan puasa, lebih memilih tidak puasa, tidak tarawih, atau tidak melakukan amalan-amalan yang berfaedah. Kenapa? Karena belum tahu dan belum menyadari akan besarnya pahala-pahala ibadah di bulan puasa. Kalaulah seandainya teman-teman kita atau saudara-saudara kita, adik-adik kita mengetahui dan menyadari akan besarnya pahala ibadah puasa, ibadah-ibadah di bulan puasa, maka pasti akan mengambil kesempatan tersebut. Kuncinya karena tidak tahu atau belum menyadari. Itu dia. Kemudian hal kedua yang sering kita lupakan di dalam bulan Ramadan, yang nilai tersebut sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, yang bunyinya Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbirullaha. Apa artinya? Mengagungkan nama Allah. Oke, sekarang saya mau tanya, bagaimana kita sebagai umat Islam mengagungkan nama Allah? Ustaz tunjuk.
Tapi bagi muslim, ayo ke depan. Menurut antum, bagaimana cara kita sebagai umat Islam mengagungkan nama Allah? Berzikir. Berdoa. Sholat. Melakukan ibadah sunnah. Ada yang berbeda pendapat dengan Papi atau mengasih jawaban lain? Benar. Cara kita mengagungkan nama Allah adalah dengan membaca firman-Nya, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, mengumandangkan azan. Tidak malu untuk mensiarkan nilai-nilai Islam. Seperti ini antum nih, pakai baju-baju muslimah, selalu pakai jilbab. Yang laki-lakinya tidak malu untuk pakai jubah, memakai simbol-simbol Islam, tetap membaca Al-Quran, dengan mana membaca Al-Quran, selalu mengerjakan sholat, selalu berzikir. Itu menjadi salah satu upaya kita untuk selalu mengagungkan, mensiarkan nama Allah. Ayat inilah kemudian yang orang-orang jadikan sebagai ada istiadat atau biasanya kita sebut dengan takbiran. Pernah ikut takbiran? Allahu Akbar, Allah. Pernah? Ini dia. Walitu takbirullah. Kabbaru takbiru takbiron atau takbiran. Makanya orang-orang setelah selesainya ibadah puasa, mereka melaksanakan takbiran yang seharusnya sebenarnya dilakukan selama bulan Ramadan, bukan setelahnya. Kemudian yang ketiga yang Allah inginkan adalah kita sebagai umat Islam adalah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Zulfi al-Wanasi, what is the meaning bersyukur? What do you mean? Bersyukur. Grateful in English, yes? Grateful. What is the grateful meaning? Menurut Zulfi apa? Bersyukur itu apa? Udah kebayang? Belum? Yang perempuan seren. Menurut seren bersyukur itu apa? Atau tiba-tiba sujud? Atau lagi makan tiba-tiba berdoa? Atau makan tiba-tiba apa? Ada yang tahu? Angkat tangan? Ada yang tahu? Tidak. Bersyukur adalah menghargai seluruh nikmat yang telah Allah berikan, menghargai seluruh nikmat yang Allah berikan dan memanfaatkannya di jalan yang benar atau memanfaatkannya di hal-hal yang positif. Salah satu maknanya. Tetapi syukur maknanya sangat lebar. Ada syukur fil qalbi, syukur fil lisan, asyukru bil arkan. Apa? Pertama yang kita lakukan bersyukur di dalam hati. Kita meyakini, kita mengucapkan di dalam hati alhamdulillah atas nikmat Allah yang Allah berikan, kita bersyukur. Kemudian kita ucapkan dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillah atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Alhamdulillah, masya Allah dan lain sebagainya. Kemudian asyukru bil arkan, yaitu bersyukur dengan anggota badan. Setelah kita meyakini dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita aplikasikan rasa syukur kita dengan anggota tubuh, seperti dengan memperbanyak sholat, dengan kemudian membaca Al-Quran, atau kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Anak-anak, itulah tadi 3 hal yang harus kita lebih
perhatikan, harus kita amalkan di bulan Ramadan. Udah nyatet semuanya? Sahih itu? Ya, Ustaz, mungkin itu saja yang Ustaz sampaikan untuk sore hari ini. Ustaz berharap bisa bermanfaat untuk Ustaz dan anak Ustaz semuanya. Ustaz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semua jawab salam.